kuliah kita hari ini saya ingin merefresh dulu dari yang kemarin dua materi yang sudah saya sampaikan di Google Classroom ya untuk Anda pelajari dengan secara asinkron ya. Saya ingin kita merefresh dulu dua poin itu, yaitu tentang alkohol dan fenol ya. Pada dasarnya itu materi dua sebelumnya tentang alkohol dan fenol. Materi yang untuk ini untuk apa namanya untuk intensif ya saya pilihkan yaitu materi alkohol, fenol dan amina dan nanti tentang materi pada benzen. Ya, jadi nanti akan saya share yang alkohol dan amina kemarin sudah saya share materinya ya PPT-nya di Google Classroom. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Apakah masih ada yang belum Anda jelas ya tentang materi sebelumnya? Silakan sambil dibuka ya karena kita intensif sebenarnya memang dan Anda sudah kuliah sebelumnya, semuanya sudah kuliah ya, jadi saya tidak akan terlalu detail mengulangi semuanya ya, sehingga saya harap ketika kuliah sekarang ini Anda juga sambil buka yang kemarin saya share materinya. Ya, oke. Sekarang saya akan buka materi yang kemarin saya share yaitu tentang alkohol. Ya. Oke, ini tentang alkohol. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ya. Oke, nih ya, topik kita tentang alkohol ya. Nah, alkohol ini pada dasarnya adalah senyawa yang mempunyai gugus fungsi OH, ya, hidroksi ini, gugus fungsional hidroksi. Ya, hidroksi ini berada dalam keadaan hibrida sp3. Ya, ini OH ini hibridisasinya adalah sp3. Ya, sp3 yang seperti apa, sp2 yang seperti apa, sp yang seperti apa, itu tentunya sudah Anda pahami ya di materi-materi sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ya di dalam alkohol ini ya OH, O terutama ini ya dia mempunyai dua pasang lone pair elektron, dua pasang elektron yang tidak berikatan ini, dua pasang elektron bebas. Ya, ini ada dua pasang elektron bebas. Dan ini membuat ya si O ini menjadi suatu atom yang elektronegatif. Ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang tata nama. Ya. Tata namanya langsung saya akan ke ini ya karena saya yakin Anda sudah mempelajari sebelumnya. Ya, ini kalau ini disebut 2 propanol. Kenapa 2 propanol? Karena ini ada C-nya 3. Ya, di sini ada C1, 2, 3. Kemudian hidroksi ini di C nomor 2. Maka namanya menjadi 2 propanol. Ya, kemudian ini jadi 1,3 butanadiol. Ya, kenapa 1,3 butanadiol? Ini butana. 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian hidroksi itu ada di C nomor 1, terikat di C nomor 1 dan di C nomor 3. Maka kemudian disebut sebagai 1,3 butanadiol. Ya. Nah, kemudian ini disebut pentanol. Kok pentanol, Bu? Ya, ini Anda cari yang paling panjang ya, rantai yang paling panjang. Nah, ini yang paling panjang 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini masuk dan hidroksi ini akan ada di C nomor 2. Nah, maka namanya menjadi di C nomor 2 ini selain ada hidroksi, ini juga ada metil di sini ya, maka namanya menjadi 2 metil 2 pentanol. Ya. Nah, ini 3 fenil 2 butanol kenapa? Ya, kita lihat yang paling panjang ada 4. Ya, kemudian ini ada hidroksi di C nomor 2 dan di C nomor 3 ada aromatik ini. Fenil ya, maka disebut sebagai 3 fenil 2 butanol. Ya. Oke, ini untuk penamaan. Kemudian ya, jika dijumpai gugus fungsi lain dalam molekul ya, maka penomoran dan akhiran dalam nama senyawa multifungsi ditentukan berdasarkan prioritas. Kalau dalam satu molekul itu gugus fungsinya tidak hanya OH saja,
maka kita harus mempertimbangkan gugus fungsi yang lain. Ya. Kalau di situ ada gugus OH dan ada gugus karbonil ini, ya maka karbonil ini prioritasnya lebih tinggi. Sehingga nanti penamaannya itu akan mengikuti aturan penamaan dari karbonil, bukan dari hidroksi. Tetapi kalau di situ ada hidroksi dan kemudian ada alkena, karena prioritas hidroksi ini lebih tinggi, maka aturan penamaan dalam senyawa itu dia akan mengikuti aturan penamaan dari alkohol atau hidroksi. Gitu. Contohnya misalnya ini ya, kita lihat ini ada hidroksi, ya hidroksi, ini hidroksi, dan kemudian ada COOH, ini adalah karboksilat. Maka penamaannya karena karboksilat ini, ya ini karboksilat itu prioritasnya lebih tinggi dibanding OH, maka penamaannya dia harus mengikuti karboksilat ini, COOH. OH dianggap sebagai substituen. Ya, ini maka namanya menjadi asam 2-hidroksipropanoat. Ya. Ini kalau dengan aldehid, ya, ini juga prioritasnya aldehid lebih tinggi dibandingkan OH. Maka namanya ikutin aldehid, ya, menjadi 2-hidroksipropanal. Ya, penomorannya juga mulai dari ujung aldehid. Karena kita mengikuti aldehid, ya, aldehid lebih tinggi prioritasnya. Kalau dia ada keton ini, keton ini juga lebih tinggi prioritasnya dibanding hidroksi. Maka penamaannya juga ngikutin penamaan dari keton. Ya, jadi namanya dia menjadi 4-hidroksi 2-butanon. Ya, ini namanya butanon. Nah, sedangkan kalau di sini ada hidroksi, kemudian ada ini, ada halida. Ini ya, di sini X ini. Nah, hidroksi ini prioritasnya lebih tinggi dibandingkan halida. Maka penamaan senyawa ini mengikuti aturan dari alkohol. Ya, penomorannya ini mulai dari bagian yang paling dekat dengan alkohol, ya ini nomor 1 di sini, ya diambil sebagai nomor 1 di OH, ya 1, 2, 3, ya 4, 5, 6, ya. Nah ini jadinya sikloheksanol, 1 sikloheksanol, kemudian Cl itu di C nomor 3, maka namanya menjadi 3 dikloro 1 sikloheksanol. Ya, jadi kalau ada gugus lain ya dalam satu molekul yang prioritasnya lebih tinggi, ya maka dia akan mengikuti penamaan dari gugus yang prioritasnya lebih tinggi itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke sifat alkohol ya. Alkohol ini titik didiknya lebih tinggi daripada alkilalida atau alkana dengan pM yang sebanding karena kemampuan membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Ya, ini alkohol ya, ROH ini alkohol, dia bisa membentuk ikatan dengan alkohol yang lain ini. Ya, bisa membentuk ikatan dengan alkohol yang lain. Ini bisa membentuk ikatan dengan alkohol yang lain. Ya. Nah, ikatan yang terjadi ini adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu tidak sembarang hidrogen ya, yang dia bisa membuat ikatan hidrogen. Tapi hidrogen yang terikat pada atom yang elektronegatif ya, yang dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Ya, ini misalnya H ini terikat oleh O. Ya, maka H ini bisa membuat ikatan hidrogen karena dia sudah terpolarkan. Tapi kalau hidrogen-hidrogen yang ada di alkil di sini ya, misalnya R ini kan ada CH3, ada CH2CH3 begitu ya, maka hidrogen-hidrogen yang terikat C itu tidak atau bukan hidrogen yang bisa mengadakan ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen yang bisa membentuk ikatan itu kalau hidrogennya terikat oleh atom yang elektronegatif, antara lain O ya, atau bisa Cl atau bisa juga S begitu ya. Yang ini adalah yang elektronegatif. Nah, alkohol ini kan ada ini ya, ada O, kemudian ada H yang terikat O. Nah, ini bisa membentuk ikatan itu. Itu ikatan hidrogen, itu ikatan antara molekul alkohol dengan alkohol yang lainnya. Mereka saling membentuk ikatan. Nah, ikatannya itu bukan ikatan yang kuat seperti ikatan apa namanya
kovalen ya, tetapi ini hanya ikatan hidrogen ya, interaksi antar molekul, dan ini tidak terlalu kuat ya, tetapi ini mampu meningkatkan titik didih dari alkohol. Mampu membuat titik didih alkohol itu menjadi lebih tinggi dibandingkan alkilhalida atau alkana dengan pH yang sebanding. Ya, ini contohnya. Ya, misalnya ini etanol. Etanol ini ya ada CH3, CH2OH. Kalau dibandingkan dengan alkilhalida yang sepadan, ya ini CH3, CH2Cl, titik didih alkohol ini jauh lebih tinggi. Ini 78,3, sedangkan etil klorida ini hanya 12. Ya, kalau propanol ini 97,2 ya dengan 3 buah C3 ya. Sedangkan ini propil klorida itu hanya 46. Ya, dan seterusnya. Ya, ini alkohol itu lebih tinggi titik didihnya dibandingkan alkilhalida karena kemampuannya untuk membentuk ikatan hidrogen. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan tentang sifatnya dari alkohol itu ya, tentang kelarutannya dalam air ya. Alkohol berbobot molekul rendah itu larut sempurna dalam air, sedang alkilhalida yang sepadan itu tidak larut ya, karena kemampuan membentuk ikatan hidrogen antara alkohol dan air. Bagian hidrokarbon suatu alkohol itu bersifat hidrofobik atau tidak suka air ya, sehingga nanti kalau ada bagian hidrofobiknya, bagian hidrokarbon itu makin panjang ya, maka kelarutan alkohol itu dalam air itu makin rendah. Alkohol berkarbon 3 atau propanol itu akan larut sempurna, tetapi butanol itu kelarutannya dalam air terbatas. Ya, hanya 8,3/100. 8,3% saja kelarutan dari butanol. Ya, ini untuk kelarutan dalam air ya. Jadi kalau metanol, etanol sampai propanol itu larut sempurna. Tetapi ketika hidrokarbonnya, rantai C-nya itu makin panjang, jadi butanol gitu ya, kelarutannya menjadi turun. Ya, pentanol yang lurus itu makin turun lagi. Ya. Nah, tapi kemudian nanti adanya percabangan itu meningkatkan kelarutan. Ya, misalnya ini sama-sama butanol ya, tapi butanol rantai lurus ya itu larut sedikit dalam air, sedangkan butanol yang berbentuk tersier butanol ini ya yang bentuknya bercabang, nah ini larut sempurna dalam air. Ya, jadi ini kesimpulannya, bertambahnya gugus hidroksi itu akan menaikkan kelarutan dalam air ya, contohnya misalnya sukrosa. Ya, sukrosa itu mempunyai 12 atom C. Tapi ada 8 gugus hidroksi, dia larut sempurna dalam air. Ya. Makin banyak gugus hidroksi, kelarutan dalam air makin meningkat ya. Kemudian ada percabangan, itu juga meningkatkan kelarutan. Kemudian alkohol ini sebagai pelarut yang baik bagi senyawa organik, ya bisa juga melarutkan senyawa ionik ya, tapi tidak sebaik air. Larutan NaCl menurun jika rantai hidrokarbon itu bertambah panjang. Ya. Kemudian keasaman dan kebasahan, ya alkohol seperti air adalah asam. Ya, jadi sifatnya alkohol itu adalah asam. Ya, dia akan terdisosiasi melepaskan H+ ini. Ya, ini H+ kan dengan air menjadi H3O+, kemudian alkoholnya ini menjadi alkoksi, RO-. Ya, jadi alkohol itu adalah bersifat asam lemah. Ya. Nah, ada yang mempengaruhi keasaman dari alkohol ini. Ya, ini contohnya di sini. Ini kita bisa lihat ya ilustrasinya, ini adalah etanol. Kita mulai dari etanol ini. Etanol di sini. Nah, ini kalau 1C atau 2C dari 2H dari C dari hidrogen yang terikat di C ini ya, itu diganti dengan C ini ya. Nah, ini pKa-nya meningkat. pKa itu apa? pKa itu adalah pKa sama dengan menloh Ka. Ya, menloh Ka. Jadi negatif loh Ka. Kalau pKa makin besar berarti kelarutannya makin kecil. Kalau pKa makin kecil itu kelarutannya makin besar. Keasamannya makin besar. Ya. Kalau pKa makin besar berarti makin tidak asam. Kalau pKa makin kecil berarti makin lebih asam. Ya.
Ini untuk pKa. Nah, kemudian ya, ini kita bicara tentang pKa, berarti kalau ada substituen CH3 ini, dia akan menurunkan keasaman karena pKa-nya menjadi lebih besar. Ya. Kalau substituennya itu diganti ya, ini bukan CH3 tapi CF3. Nah, F ini adalah atom yang sifatnya penarik elektron. Kalau CH3 itu sifatnya pemberi elektron. Ya, CF3 itu penarik. Kalau digantinya adalah diganti dengan penarik, ya maka ini pKa-nya menjadi kecil. Artinya ini keasaman dari alkohol ini makin besar. Ini juga ya, misalnya ini CH3 di sini diganti CF3. Nah, ini pKa-nya jauh lebih kecil dibandingkan ini. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa substituen ya yang bersifat pemberi elektron, ini CH3, itu akan menurunkan keasaman alkohol, sedangkan substituen yang bersifat penarik elektron seperti CF3 ini ya, dia akan meningkatkan keasaman alkohol, menyebabkan keasaman alkohol meningkat. Ya. Nah, ini nanti kita akan bahas di berikutnya. Ya. Kemudian alkohol ini juga bisa bertindak sebagai basa untuk menerima sebuah proton dari asam kuat ya. Jadi walaupun dia itu asam lemah tadi ya, kalau dengan air itu alkohol itu bersifat asam ya, asam lemah. Tapi kalau dia ketemu asam yang lebih kuat, nah dia akan bisa menerima proton itu ya, sehingga dia bisa bertindak sebagai basa. Nah, protonasi alkohol ini penting dalam hubungan dengan reaktivitasnya yang mengaktifkan glukosid hidroksi sehingga reaksi lain dapat terjadi. Ya. Ini untuk membuat alkohol, ya reaksinya menggunakan reaksi Markov-Nikov. Ya, ini alkohol bisa dibuat dari hidrasi alkena. Kalau saya punya alkena seperti ini, ya kita bisa lakukan hidrasi ditambah air dengan asam, maka kita akan dapatkan alkohol. Ya, ini etena kita akan dapatkan alkohol. Ya. Kemudian ini sikloheksena, ini akan dapat sikloheksanol. Nah, ini akan ini nggak akan bingung ya. OH itu nanti masuk di mana ya? Masuk di sebelah sini atau di sebelah sini ya, dia nggak akan bingung karena kanan kiri dia identik. Ya. Tetapi kalau pada molekul alkena yang tidak identik, ya tidak ekivalen, tidak simetrik begitu ya, maka ini ada problem ya. Di mana sih OH itu akan masuk? Karena hasilnya nanti akan beda. Apakah OH itu masuk di ujung sini, di C nomor 1, ataukah di C nomor 2? Ini akan beda. Ya, ini OH kalau masuk di nomor C nomor 2, maka jadi ini. Jadi 2 propanol. Tapi kalau OH dari air itu masuk di ujung sini, maka dia akan menjadi 1 propanol. Dan itu senyawa yang berbeda. Nah, dalam hidrasi alkena, ini makanya ada hukum Markov-Nikov ini. Ya, hidrogen dari reaksi yang ditambahkan ya di dalam reaksi alkena itu, dia akan masuk ke C yang mempunyai ikatan rangkap dengan hidrogen lebih banyak. Jadi hidrogen ini dia akan lebih suka masuk di C yang dia mempunyai hidrogen lebih banyak. Sebaliknya ya hidroksi ya ini dia akan masuk di C dengan hidrogen lebih sedikit ya, atau dia akan masuk di C ya yang substitusinya lebih besar, lebih tersubstitusi. Gitu ya. Nah, ini harus Anda pahamkan ya, ini hukum Markov-Nikov. Kemudian ada reaksi substitusi nukleofilik ya, alkilalida ini ya SN2, SN1, ini saya kira sudah Anda pahami sebelumnya. Kemudian ada reaksi Grignard. Ya, reaksi Grignard ini apa? Reaksi Grignard ini untuk pembentukan alkohol ya dengan dari suatu senyawa karbonil. Kalau kita punya senyawa karbonil ya, direaksikan dengan reagen Grignard, maka hasilnya nanti akan menghasilkan suatu alkohol. Tergantung dari senyawa karbonilnya apa. Kalau formaldehid,
ya, dengan formaldehid, ya, maka reaksi Grignard dengan formaldehid itu akan hasilnya akan menjadi alkohol primer. Nah, kemudian reaksi Grignard dengan aldehid lain itu hasilnya akan jadi alkohol sekunder. Ya, ini akan jadi alkohol sekunder. Kemudian dengan keton ini hasilnya akan jadi alkohol tersier. Nah, ini Anda bisa ikutin ini ya. Ini reaksi umumnya. Ini kalau ini keton ya, kalau di sini ketonnya itu C semua, hasilnya ini nanti akan jadi ini alkohol tersier. Tapi kalau di sini bukan keton ya, misalnya aldehid, artinya salah satu di sini adalah H, ya, maka di sini juga nanti akan satunya H. Nah, hasilnya adalah alkohol sekunder. Ini akan alkohol sekunder karena di sini masih ada satu. Ya. Kalau ini formaldehid, AH, maka dia hasilnya adalah alkohol primer. Gitu. Ya. Nah, nanti untuk perpanjangannya kita dapat dari mana kalau kita mau pakai formaldehid pengen dapat alkohol primer yang panjang. Nah, ini dari ini. Alkil magnesium halida di sini. Ya, alkil magnesium halida. Ya, kita bisa pakai yang di sini. Oke ya, kemudian ini reaksi Grignard, kemudian reduksi senyawa karbon. Oke, saya kira ini Anda sudah pelajari. Mungkin hal-hal yang penting tadi sudah saya sampaikan. Ada nggak yang ingin diperjelas untuk materi tentang alkohol ini? Silakan. Kalau ada yang ingin diperjelas. Kemarin juga saya sudah sampaikan ya di classroom untuk beberapa pertanyaan ya tentang alkohol ya. Ada tugas ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Silakan. Ada? Oke, kemarin sudah tentang alkohol ya. Ikatan hidrogen pada alkohol terjadi antara atom O pada glucose OH dengan atom O. Oke, ya. Alkohol memiliki sifat sebagai zat amphoter. Ya, ini dapat bertindak sebagai asam. Oke, ya. Tugas yang pertama kemarin itu tentang alkohol. Mana tugasnya? Ada yang ingin diperjelas? Oke, ini tugasnya ya. Ya, kerjakan. Ini tentang kemarin beri nama struktur, kemudian alkohol bersifat asam atau basa. Oke. Sekarang itu ada salah satu pertanyaan ya, kemarin alkohol itu bersifat asam atau basa. Apa jawaban Anda? Alkohol itu asam atau basa? Mbak Mutia? Saya kemarin jawabnya asam lemah, Bu. Asam lemah. Oke, kenapa asam lemah? Karena alkohol memiliki sifat asam lemah karena perbedaan keelektronegatifan antara oksigen dan hidrogen pada gugus hidroksil yang mampu melepas hidrogen dengan mudah. Bila di dekat karbon hidroksi terdapat gugus penarik elektron seperti vinil atau halogen, maka keasamannya meningkat. Jadi itu masih bisa meningkat. Gimana? Oke, iya, nggak salah, benar-benar ya. Jadi alkohol itu bersifat asam ya, karena dia akan melepaskan hidrogen.
Ya, jadi jangan terkecoh walaupun dia punya OH, ya dia tidak bersifat basa. Secara umumnya dia adalah asam. Ya. Cuman tadi kan saya sempat menyampaikan dia bisa bersifat basa gitu. Nah, ini juga pengertiannya kan Anda ketika mengartikan asam dan basa itu ada beberapa pengertian asam dan basa ya. Ada asam dan basa menurut Arrhenius, di mana asam itu kalau yang melepaskan H+, ya basa itu melepaskan OH gitu untuk menurut Arrhenius. Tapi juga ada pengertian basa menurut Bronsted-Lowry dan menurut Lewis. Ya, nah kalau alkohol itu dia bertemu dengan asam yang jauh lebih kuat, ya dia akan bisa menerima proton dari asam yang kuat itu, sehingga dia berlaku sebagai basa dalam hal itu. Ya, jadi basa bukan pengertian untuk basa Arrhenius ya yang melepaskan OH gitu ya, enggak, tetapi yang dia bisa menerima proton atau proton akseptor. Ya. Oke, itu pertanyaannya itu ya. Kemudian apa ini efek dari ikatan hidrogen yang terjadi pada senyawa alkohol? Kemarin pertanyaannya jelaskan tentang ikatan hidrogen yang terjadi pada senyawa alkohol dan apa efeknya? Apa efek dari ikatan hidrogen itu? Siapa ini? Mbak Salsabila? Apa efek dari ikatan hidrogen? Bisa Mbak Salsabila berpendapat? Halo? Atau yang lain? Mungkin Mbak Salsabila tidak ada di depan laptop. Silakan yang lain. Mbak Frida, boleh Frida? Ya. Ya, Bu. Mm-mm. Kemarin saya jawabnya kemampuan membentuk ikatan hidrogen antara alkohol dan air itu menyebabkan alkohol berbobot molekul rendah larut sempurna dalam air, sedang alkil halida yang sepadan tidak larut. Kemudian kemampuan membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya menyebabkan titik-titik alkohol lebih tinggi daripada alkil halida atau alkana dengan BM yang sebanding. Oke, ya bagus. Ya, betul ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kemampuan membentuk ikatan hidrogen itu dia akan mempengaruhi ya titik-titik dan juga kelarutannya. Ya. Oke, sekarang kembali ke tingkat tentang keasaman dari alkohol tadi ya. Ada hal-hal yang bisa membuat keasaman itu meningkat ya. Ada hal yang bisa atau ada substituen yang bisa membuat keasaman dari suatu alkohol itu turun. Substituen yang bagaimana yang dia bisa meningkatkan keasaman alkohol? Mbak Rahayu atau Mbak Aditya. Substituen yang bagaimana yang bisa meningkatkan keasaman alkohol? Yang lain juga boleh deh. Olivia? Yang tadi saya kasih contoh CH3 dan CF3. CH3 itu substituen yang sifatnya seperti apa, sifatnya apa, bagaimana. CF3 itu yang sifatnya bagaimana. Silakan, siapa mau jawab? Apa yang bisa mempengaruhi keasaman dari suatu alkohol? Belum ada. Oke, ada substituen yang bersifat electron donating (EDG) dan ada substituen yang bersifat EWG. Kalau CH3 itu sifatnya EWG atau EDG?
CH3 sifatnya EWG atau EDG? EDG mungkin, Bu. Ya, EDG. Iya, benar. Nah, tadi kalau yang EDG, CH3 itu meningkatkan keasaman atau menurunkan keasaman? Meningkatkan, Bu. Iya enggak? Tuh kan. Awak pula. Yang EDG yang akan menurunkan keasaman. Ya, ini kan yang tadi saya bahas. CH3, ya, ini kalau kita bandingkan awalnya dari ini ya, etanol, ini CH3, CH2 ya. Kemudian dua hidrogen yang ada di sini disubstitusi dengan CH3 yang sifatnya adalah pemberi elektron tadi. Ternyata pKa-nya meningkat, artinya keasamannya turun. Sebaliknya ya, kalau CH3 ini ya diganti dengan CF3, F ya, F itu penarik elektron. Nah, ini keasamannya meningkat. Kalau CF3-nya lebih banyak, keasamannya makin banyak. Gitu. Jadi substitusi yang bersifat penarik elektron itu akan meningkatkan keasaman dari alkohol. Sedangkan substituen yang bersifat pemberi elektron ya seperti CH3 ini nanti dia akan justru menurunkan keasaman dari alkohol. Ya. Oke, nanti ini akan kita pakai juga ya pengertian ini di dalam kita membahas tentang fenol. Ya. Oke, habis ini kita akan bahas tentang fenol. Ya. Seperti di pertemuan sebelumnya. Yang sudah saya share PPT-nya. Aduh, hilang. Oke. Ya, sekarang kita akan lanjutkan ke fenol. Ya, nanti kita akan sampai ke keasaman fenol. Ya. Oke, ini singkat saja, tidak perlu semua PPT yang sudah saya share akan kita bahas. Ya. Ya, fenol itu apa? Fenol itu adalah alkohol aromatik. Ya, ini kan fenol. OH kalau itu terikat pada suatu cincin aromatik, maka ini disebut fenol. Ya. Oke, kemudian saya ke yang bahasa Indonesia saja. Ya. Ini fenol ini adalah alkohol aromatik. Ya. Fenol sama seperti alkohol ya, dia bersifat asam. Nah, kenapa? Karena dia fenol itu terdisosiasi menjadi ion fenoksida melepaskan H+. Ya, ini juga bersifat asam. Ini kalau terdisosiasi itu akan menghasilkan melepaskan H+ dan fenoksida. Ya. Karena ada resonansi dari ion fenoksida, sedang alkoksida itu tidak ada stabilisasinya. Nah, fenol ini keasamannya lebih kuat dibandingkan alkohol yang tidak aromatik. Ya, alkohol aromatik ini lebih kuat keasamannya dibandingkan yang alifatis atau yang non aromatik. Ya, karena apa? Karena adanya resonansi dari ion fenoksida, ya, sedangkan alkoksida tidak ada stabilisasi resonansi. Ya, ini kalau fenol itu melepaskan H+, kan ini menjadi O-nya negatif, ya, menjadi O-, ya, karena hanya udah lepas. Nah, O- ini bisa terjadi resonansi. Ini masuk, ya, kemudian ini terjadi perpindahan muatan negatif. Ya, jadi negatifnya di sini, ini. Ya, muatan negatif ini akan pindah lagi, berputar, kemudian yang rangkap ini akan pindah, negatif jadi di sini. Ini pindah. Begitu seterusnya ya, ini pindah, kemudian rangkapnya lepas, nah ini akan negatif di sini. Jadi muatan negatif ini karena pada fenoksida itu akan berputar-putar ya, dipindah-pindahkan, ditanggung oleh banyak atom di dalam cincin aromatik ini, sehingga membuat dia menjadi lebih stabil. Ya, dan ini yang menyebabkan keasaman dari fenol itu menjadi lebih besar ya dibandingkan keasaman alkohol alifatis. Ya. Nah, kemudian tabel keasaman derivat fenol ini ya, ini untuk kita lihat
bagaimana pengaruh dari substituen tadi. Ya, ini saya nggak ada gambarnya ya. Misalnya ini 2,4,6 trinitrofenol. Ada fenol, kemudian ada 3 buah nitro ya di posisi 2, 4, dan 6. pKa-nya menjadi sangat kecil, artinya dia menjadi asam yang sangat kuat. Ya. Kalau fenol saja, ini fenol saja itu pKa-nya 9,8. Kalau fenol itu kemudian tersubstitusi ya di posisi para itu ada amino, ya ini pKa-nya 9,7. Ya, fenol saja 9,8. Kalau ada metil, ya ada fenol, kemudian ada metil di posisi para, dia akan menjadi 10. pKa-nya lebih besar. Kalau pKa lebih besar, itu keasamannya lebih kuat atau kurang kuat? Kurang. Justru pKa lebih besar itu justru keasaman menjadi kecil, menjadi turun. Ya, artinya di sini kan kita lihat ya, adanya metil itu menurunkan keasaman dari fenol. Adanya fluoro saja, ya itu akan menurunkan keasaman dari fenol. Ya, kenapa itu? Ya, karena pada pada substituen metil ya, metil itu justru menambah kenegatifan ya, dia kan donor elektron ya. Dia justru menambah kenegatifan dari fenoksida sehingga dia menjadi tidak stabil. Tapi kalau yang ditambahkan itu adalah gugus yang penarik elektron seperti nitro, ya ini justru akan meningkatkan keasaman. Ya, misalnya ini ya, para nitrofenol, ini pKa-nya menjadi 7, jauh lebih rendah pKa-nya dibandingkan fenol. Ya, artinya substituen para itu meningkatkan keasaman lebih tinggi dibandingkan meningkatkan keasaman ya di adanya substitusi nitro itu meningkatkan keasaman dari fenol. Gitu. Ya, ini para nitro ortonitro keasamannya hampir sama ya, tapi kalau di posisi meta, nah ini meningkatkan keasaman ya, tetapi tidak sebesar kalau di posisi orto dan para. Ya, ini juga akan bisa jadi bahan pengamatan untuk Anda. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab ya. Mengapa substitusi nitro meningkatkan keasaman fenol sedangkan substitusi metil menurunkan keasaman? Jawabnya apa? Jawabnya karena nitro itu bersifat sebagai penarik elektron. Ya, sehingga dia akan meningkatkan stabilitas dari ion fenoksida. Ya. Oke, sekarang dari sini pertanyaan. pKa para nitrofenol 7 gunakan struktur resonansi untuk menjelaskan senyawa ini lebih asam daripada fenol. Ya, kenapa ini bisa lebih asam dari fenol? Anda harus bisa menuliskan resonansinya. Ya. Kemudian pertanyaan ini, mengapa pengaruh posisi meta pada substitusi nitro lebih kecil daripada orto dan para pada peningkatan keasaman fenol? Tadi di sini kalau posisi meta itu pKa-nya menjadi 8,28 ya, tapi kalau posisi orto para itu pKa-nya 7,15, 7,17. Ya, artinya kalau nitro itu ada di posisi orto dan para, itu akan menyebabkan peningkatan keasaman yang besar ya dibandingkan kalau dia ada di posisi meta. Ini bisa dijawab ketika Anda berpikirnya dengan resonansi ini. Ya. Ini kalau ada terjadi resonansi, ya muatan negatif itu ada di posisi ini posisi apa terhadap O negatif ini? Posisi ini posisi ke berapa? Posisi apa namanya? Posisi orto ya. Ini adalah posisi orto. Yang ini adalah posisi para. Ini posisi apa lagi? Orto ya. Oh, orto, balik lagi. Meta.
Balik lagi Ayo. berarti. Ya, karena ngelihat hitungannya itu dia kalau orto itu dibandingkan dengan gugus utama, ya dia di posisi sebelahnya. Ini di nomor 2. Kalau di sini ini juga masih orto, ya bisa di kanan bisa di kiri. Ini adalah nomor 2. Jadi ini kalau ada ini masih posisi orto, ini juga posisi orto. Posisi meta di mana? Posisi meta itu nomor 3 posisinya ini di sini meta. Ini di sini meta juga. Nah, ini para. Anda lihat posisi orto itu dilewati oleh muatan negatif. Posisi para dilewati oleh muatan negatif. Posisi meta dilewati enggak? Meta enggak dilewati oleh muatan negatif ini. Ya. Posisi meta enggak pernah dilewati oleh muatan negatif. Kenapa posisi meta nggak pernah dilewati oleh muatan negatif? Ya, memang resonansi itu nggak melewati meta gitu. Makanya ketika ada substituen penarik elektron itu di posisi orto atau posisi para, nah ini di sini ada substituen yang dia bisa menarik elektron ini. Ya. Maka itu pengaruhnya terhadap stabilisasi ion ini penoksida itu lebih besar ya dibandingkan kalau dia melekatnya di posisi meta, karena posisi meta tidak pernah dilewati muatan negatif secara langsung. Sehingga ini akibatnya adalah ini. Ketika dia menempel di posisi orto dan para ya gugus nitro itu ya, maka dia akan memberikan efek peningkatan keasaman yang jauh lebih besar dibandingkan kalau ini di posisi meta. Itu. Ya, semoga bisa dimengerti dah ya. Oke, itu ya. Kemudian nah ini tentang sifat kelarutannya tadi ya. Ini tentang stabilisasi resonansi yang tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang tentang efek substituen. Sama seperti tadi ya, efek substituen kalau substituennya itu berupa penarik elektron atau elektron withdrawing group ya, maka dia akan membuat keasaman dari fenol itu menjadi lebih kuat. Stronger acid. Ya. Kenapa? Kenapa kok stronger acid menjadi stronger acid kalau substituen yang masuk ini adalah penarik elektron? Ya, karena dia akan menurunkan muatan negatif dari ion phenoksida. Ya, kalau ini di sini ada penarik elektron seperti nitro tadi ya, muatan negatif dari ion phenoksida itu akan diturunkan. Ya, kemudian akan menurunkan delta H atau energinya sehingga dia menjadi lebih stabil. Sebaliknya, kalau ada elektron donating yang bersifatnya pemberi, kan phenoksida ini negatif ya. Kalau ada pemberi elektron, ya maka dia akan meningkatkan muatan negatif dari phenoksida. Kemudian meningkatkan delta H ya atau entalpi atau energinya sehingga dia menjadi tidak stabil. Ya, akibatnya membuat keasaman dari fenol menjadi lebih lemah. Gitu ya. Ini contohnya ya, mana yang paling asam ini, yang paling asam adalah ini. Ya, number the following acid in decreased order of acid strength. Ya, ini yang paling asam. Kenapa ini paling asam? Karena ada NO2 yang sifatnya penarik elektron. Kemudian Br, ya Br ini sifatnya dia pemberi juga sebenarnya ya, tetapi tidak sekuat dengan yang lain ya. Pemberi dan penarik ya. Ini bisa memberi, tapi dia bisa menarik juga ya, karena ini sifat penariknya tetapi lebih kuat ya. Kemudian yang ketiga adalah ini fenol ya, ini yang tidak ada substituen. Baru kemudian yang keempat adalah fenol yang ada substituennya, suatu elektron donating. Nah, yang kelima adalah suatu alkohol yang alifatis. Ya, nanti ini Anda masih perlu pahami nanti ya.
Kemudian ini tentang pembentukan ester, ya. Fenol, ya ini fenol kalau dengan asam karboksilat itu akan membentuk ester. Ya, ini reaksinya. Ya, ini dengan asam karboksilat ini akan membentuk ester. Misalnya pada pembentukan aspirin atau asetosal, ya itu ada asam salisilat dengan asam karboksilatnya dipakai ini untuk reaksinya ini pakai anhidrida asetat, ya. Nah, ini akan membentuk aspirin atau asetil salisilat, asetosal. Ya. Oke, ya, ether formation, kemudian substitusi elektrofilik aromatik. Ya, ini polinitrasi tadi ya, sudah. Reaksi Friedel-Crafts dan lain-lain. Nah, ini sedikit tentang amina dan aryl amina. Ya, kalau tadi kita bicara tentang alkohol dan fenol, ya sekarang kita bahas tentang amina dan aminobenzen, anilin, ya ini NH2. Ya, kalau ada senyawa yang ada NH2 ini, ya maka NH2 ini bersifat basa. Ya, kenapa dia bersifat basa? Karena ada lone pair elektron dari nitrogen yang dapat membentuk ikatan dengan asam Lewis. Ya, ini bersifat basa ya, amina ini atau anilin ini bersifat basa. Ya. Kalau tadi Anda membandingkan sifat keasaman alkohol alifatis dan alkohol aromatis, nah ini Anda akan bisa membandingkan juga keasaman dari amina aromatis dan amina yang alifatis. Ya, kalau alkohol aromatis tadi lebih kuat, ya kalau di dalam basa itu ternyata justru aromatik, yaitu lemah, lebih lemah dibandingkan dengan amina yang alifatis. Ya. Kenapa? Ya karena justru resonansi itu membuat kemampuan dari anilin untuk bisa berbagi elektron itu kemudian menjadi lebih rendah. Oke, ini lagi adzan, kita tunggu adzan di kampus sebentar ya. Oke, ya saya lanjutkan. Aryl amin ya atau anilin ini juga bersifat basa ya. Karena NH2 ini kenapa dia bersifat basa? Karena dia bisa menyumbangkan elektron dan kemudian bisa menangkap proton di sini.
Nah, kekuatan dia untuk bisa menyumbangkan elektron itu ya itu menjadi sifat ya kebasaan itu. Makin mudah, makin kuat dia bisa menyumbangkan elektron, maka dia akan makin basa. Kalau ada faktor-faktor lain ya yang menyebabkan kemampuan untuk menyumbangkan elektron dari gugus amina ini menjadi berkurang, nah itu akan bisa mengurangi kebasaannya. Termasuk kenapa di sini amina alifatis itu lebih basa dibandingkan amina aromatis ya. Karena ternyata aromatis ini mengurangi kemampuan dari NH2 ini untuk berbagi, untuk memberikan elektron. Adanya gugus aromatik ya ini membuat lone pair elektron itu kemudian dipindahkan ke dalam cincin aromatik ya, berputar di sini sehingga si NH2 ini menjadi lebih susah untuk membagikan lone pair elektronnya. Yang ini yang kemudian membuat keasaman, kebasaan dari amina aromatik ini lebih kecil dibandingkan amina alifatis. Ya. Ini ya, kenapa why aliphatic amine more basic than ammonia? Nah ini ya, kenapa amina alifatis itu lebih kuat kebasaan dibandingkan amonia? Ya ini gugus alkil itu adalah elektron donating. Ya ini alkil ini adalah elektron donating. Dia akan memberikan elektron pada NH2, ya memberikan elektron pada NH2 sehingga meningkatkan kemampuan dari NH2 ini untuk memberi elektron kepada atom lain. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ada stabilisasi resonansi, nah ini malah akan mengurangi ya kebasaan karena dia akan membuat elektron itu kemudian berputar di gugus aromatik dan kemudian membuat dia menjadi basa itu menjadi lebih lemah. Ya. Nah ini efek substitusi pada kekuatan basa, misalnya kalau substituennya itu berupa EDG, ya EDG ini kenapa? Apakah efeknya EDG? Nah EDG ini akan membuat stronger base, ya memberikan kebasaan menjadi lebih kuat. Kenapa? Ya karena EDG ini akan memberikan elektron ke sini, ya ke cincin, kemudian nanti ke amina, ya. Karena ini pemberi, nah membuat kemampuan amina memberi elektron itu menjadi lebih besar. Sebaiknya kalau EDG, EWG ya penarik elektron, dia akan menarik elektron ya yang digunakan oleh amina di sini ya, ya ini keluar sehingga si NH2 ini ya, kemampuannya untuk memberi elektron menjadi lebih lemah, ya, dia menjadi weaker base. Oke, ini contoh EDG dan EWG, saya kira ya, nah, ini mana yang lebih kuat, ya, ini paling kuat tentunya alifatis, ya, alifatis. Kemudian amina yang ada substituen ini EDG, ya, nomor 2. Sorry, ya habis alifatis terus kemudian ini NH3, ya, kemudian amina yang ada substituennya EDG, ya, kemudian amina yang tidak ada substituennya dan kemudian anilin yang ada substituennya nitro. Nah, ini nanti Anda baca. Ini sama seperti yang lain. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin diperjelas? Dari 2 topik ya tentang alkohol dan fenol yang saya sampaikan. Adakah yang ingin diperjelas? Oke, nggak ada. Saya akan cek dulu tugas yang kedua kemarin yang sudah saya sampaikan. Cek pemahaman materi.
Oke. Ini tugasnya dari saya cek punyanya. Ya, ini fenol bersifat asam karena fenol terdisosiasi menjadi ion oksida dengan melepaskan H+. Fenol mempunyai keasaman lebih kuat daripada alkohol karena adanya resonansi dari ion oksida. Sedangkan alkoksida tidak ada stabilisasi resonansi. Oke. Ya, kemudian karena bentuk struktur amino aromatis distabilkan oleh cincin benzen yang mampu meresonansi. Oke. Ya. Oke, mungkin ada yang ingin diperjelas? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi besok jam 2. Ya. Oke, ya. Untuk jam 2 nanti materinya adalah tentang benzenat. Ya, nanti saya share materi untuk yang pertemuan besok. Oh ya, untuk benzennya itu saya sudah share materi di ini sudah saya upload ya di YouTube saya. Nanti Anda perhatikan di situ aja. Boleh diperhatikan di situ ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi besok.